akan dipimpin oleh Bapak Wahyudi SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, wal qayyum wa tubu ilaihi wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وخيرا كثيرا وسرا بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن. هم أهلك وصدق يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Masrori Toma SPD. Kepada Ibu kami persilakan. Cinta pedih di titik nadir, fajar menjauh sedihlah hati. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga Allah selalu memberkati. Air beriak tanda tak dalam, air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk para hadirin sekalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 106803, Ibu Masrori Tonga selaku pembicara pada pertemuan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu beserta staf pegawai Negeri 106803. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan serta keringanan langkah sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang semoga ini. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita rangkaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita menjadi umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara pada pagi hari ini mendapat berkah dan bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yaitu nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Maria. Kepada Ibu kami persilakan. Kepada para hadirin diharapkan berdiri. Menyanyikan lagu Mars Deli Serdang. Seperti balai cita-cita
asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang berhadir pada hari ini. Saya akan memaparkan tentang aksi nyata saya di dalam keperluan CGP saya. Saya adalah CGP Angkatan 9. Nah, di sini saya sudah membuat slide, beberapa slide sudah saya buat di sini. Mungkin nanti di beberapa pemaparan ini akan saya paparkan semaksimal mungkin. Kalau ada nanti hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti akan ada sesi pertanyaan. Nah, saya mulai dengan di modul 1.4 budaya positif. Tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan pada makhluk hidup. Petani itu adalah hakikatnya sama kewajibannya. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, memberi pupuk, air, dan membasmi ulat-ulat. Nice. Disiplin positif dan nilai kebajikan universal, yaitu bertujuan agar peserta didik mampu memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi pribadi yang bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihannya, mampu menghargai diri sendiri dan orang lain, serta menumbuhkan murid yang merdeka. Teori kontrol dari Dr. William Glasser. 1. Ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa muridnya untuk berbuat sesuatu. Jikalau hal demikian terjadi karena mereka sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi, segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mereka mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Next. Yang ketiga, tentang teori kontrol Dr. William tadi, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, yaitu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitasnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, yaitu perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Teori motivasi atau hukum dan penghargaan atau restitusi. Nah, restitusi ini adalah bahasa yang sudah lama kita dengar. Nah, Jim Gesser dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, keyakinan motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Dan Johnson dalam bukunya Restituting School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Keyakinan kelas, beberapa hari yang lalu saya sudah mengambil keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas itu juga ada beberapa hal yang mesti kita pelajari, karena keyakinan kelas itu memang harus kata-kata positif. Dia tidak boleh menggunakan kata negatif. Tidak boleh ribut di kelas, ada kata negatif di situ. Nah, keyakinan kelas ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan keyakinan kelas. Pertama, dalam membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk yang positif. Itu tadi kita buang kata tidak boleh, jangan ribut
yang tidak boleh ditampilkan dalam keyakinan kelas, karena itu adalah kata negatif. Yang kedua, keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Gak boleh sampai 10, buat aja 3, 4, gak boleh banyak, karena keyakinan kelas itu yang harus dipertanggungjawabkan warga kelas, yang dia harus ingat setiap dia bertindak. Oh iya ya, ada keyakinan kami. Yang ketiga, keyakinan kelas yang dibuat seharusnya yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, jangan di lingkungan lain. Kalau lingkungan rumah bukan keyakinan kelas yang mau kita buat. Kita misalkan waktu membuat keyakinan kelas, pancing dulu anak dengan bahasa yang lain. Misal, kalau di kelas kita ini gurunya mengajar, boleh nggak ya kita bermain-main? Oh enggak Bu, terus apa keyakinan yang mau kita tampilkan? Nah, semua itu nanti berawalnya dari anak. Barulah nanti kita. Nanti mungkin di saat yang ini ada video saya untuk mengambil keyakinan kelas. Yang keempat, semua warga kelas harus berkontribusi melalui curah pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. Dia harus kita minta, apa menurutmu Nak? Mau kita buat apa Nak? Jadi dia bercurah pendapat, boleh dituliskannya, boleh diucapkannya, boleh pakai apa saja. Karena itu dari kita untuk kita, dia yang membuatnya, kita yang menyimpulkannya. Yang terakhir, keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Kalau misalnya per 3 bulan tidak ada kemajuannya atau tidak konsisten anaknya, bisa kita ulang kembali untuk membuat keyakinan kelas. Next, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Macam-macam kebutuhan dasar manusia. Satu, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Contohnya kebutuhan terkait dengan kesehatan, rumah, makan. Nah, selain itu kebutuhan yang bertahan hidup dan kebutuhan untuk rasa aman. Jadi kalau si anak itu dibully saja di sini, itu juga dia merasa tidak aman. Nah, selanjutnya kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, love and belonging. Contoh, keinginan untuk tetap berhubungan dengan orang lain seperti teman, keluarga, rekan kerja, maupun juga kelompok di mana kita berada atau tergabung. Harus nyaman perasaan kita. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan ataupun kebutuhan untuk membuat pilihan, free random. Contohnya, kebebasan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapatnya dengan percaya diri, dan kebebasan memberikan kesempatan untuk mencoba terhadap hal-hal yang baru. Jangan nanti anak bertanya kita bilang, udahlah, kan udah kesempatan kita yang ini, kasih dia kesempatan untuk berbicara. Oke? 4, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Contohnya, guru menjadikan suatu kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power dirinya. Dalam hal ini, setiap murid mempunyai kebutuhan dalam dirinya untuk merasa kompeten, menjadi terampil, dan diakui atas ketercapaian dalam keterampilan. Selain itu, didengarkan, dapat memberikan dampak dan pengaruh, dan juga mempunyai rasa harga diri. Bahkan sebaiknya mereka diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal penting di dalam hidupnya. Dari dini kita sudah mengajarkan anak untuk membuat kesimpulan. Apa sih yang membuat dia bisa datang ke sekolah? Apa yang dia inginkan? Dia yang berkarya. Oke, lanjut. Posisi kontrol guru. Dean Goldstein mengatakan 5 posisi kontrol guru terhadap siswanya, yaitu 1, penghukum. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Guru yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas nanti, kamu selalu saja salah. Itu sebetulnya tidak boleh kita ucapkan, makanya kontrolnya di situ. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan yang membuat siswa menjadi tidak nyaman, bersalah, atau rendah hati. Contoh kata-kata guru dalam posisi ini misalnya, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya?
Nah, itulah posisi seorang guru. Lanjut, 3 teman, dalam posisi ini guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat dampak positif dan negatif. Positif berupa hubungan yang baik antar guru dan siswa. Contohnya, ayo bantu demi ibu ya. Ayo. Oke. Itulah tadi pemaparan saya. Sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silakan bertanya. Apa yang mau ditanyakan? Oke. Iya, coba moderator dulu. Baik, demikianlah pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Masrul MPD. Kepada para hadirin, dipersilahkan untuk bertanya. Kita buka sesi tanya jawab dengan 2 orang penanya. Pada Bapak Ibu silakan mungkin Ibu Cica dulu. Terima kasih atas materi yang sudah dipaparkan oleh Ibu. Di sini saya muncul pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi kendala-kendala yang ada dalam penerapan budaya positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurbaikina. Yang ingin saya tanyakan, budaya positif ini tidak terlepas dari peran orang tua tentunya. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya jika orang tua itu tidak mau bekerja sama untuk menanamkan budaya positif ini? Kerjasama lah ya Bu, bagaimana caranya kerjasama antara ibu dan orang tua? Iya, baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Silakan langsung dijawab oleh Ibu. Oke. Terima kasih. Pertama sekali tadi pertanyaan dari Bu Nur Azizah ya. Iya Bu. Bu Nur Azizah, pertanyaannya bagaimana mengatasi kendala dalam penerapan budaya positif? Oke. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Nur Azizah, ada tidak yang mau memberikan tanggapan tentang bagaimana sih mengatasi kendala dalam penerapan budaya positif? Karena kita ketahui bahwa tidak gampang menanamkan budaya positif di sekolah dan di lingkungan kita. Ada yang mau memberikan tanggapan dulu dengan pertanyaan Bu Nur Azizah? Atau saya yang mau memberikan pemaparannya sedikit? Oke, saya coba untuk menjawab pertanyaan Bu Nur Azizah. Mungkin ada beberapa langkah Bu yang harus kita terapkan untuk menjadikan atau untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan budaya positif. Mungkin yang pertama menurut saya Ibu bisa dengan kesadaran diri. Karena budaya positif itu kan dari diri sendiri dulu sebetulnya. Kesadaran diri terkadang memang kita tidak menyadari. Mungkin dalam berbicara, dalam sikap, ada hal-hal yang negatif yang selalu kita tunjukkan kepada anak. Bisa dilihat oleh perilaku berbicara secara negatif itu, sampahmu nggak tahu kan di mana letaknya. Itu sebetulnya sudah negatif yang kita lakukan. Nah, kita kesadaran diri kita dulu. Berusaha kita untuk lebih sadar akan kata-kata kita itu sebetulnya adalah kata-kata yang negatif. Dari situ dulu kita bermulanya. Sadar diri kita bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan itu negatif, maka rubahlah yang negatif itu menjadi yang positif. Mulai dari sekarang coba kita jangan ada katakan jangan buang sampah di situ. Setelah kita mendapat
sampahnya nak, atau buang sampahnya di situ nak, atau mungkin lebih bagus diambil sampahnya taruh di tong sampah. Nah, bahasa-bahasa positif itu saya rasa bisa mendukung untuk penerapan budaya positif dari diri kita dulu. Yang kedua mungkin tentang empati dan pengertian. Kita kasih aja memang sulit memahami perasaan atau pandangan orang lain. Ya, dia mungkin berkata, coba aja dari diri kita berada di posisi mereka, bagaimana perasaan kita. Nah, di posisi itu, di empati dan pengertian itu, memang ada kendalanya. Di kendalanya itu mungkin menurut saya sulit memahami perasaan atau pandangan orang lain. Nah, solusinya itu coba bayangkan diri Anda sendiri berada di posisi itu. Itu mungkin banyak hal memang yang bisa kita buat, yang bisa kita terapkan dalam budaya positif itu. Mungkin saja bisa komunikasi terbuka, Bu. Mungkin bisa panggil dia, komunikasikan saja. Kenapa rupanya? Jadi kalau dia berbuat yang negatif, kita bicarakan aja yang positifnya itu begini. Terbuka saja kita dengan dia. Kadang kendalanya itu tidak berkomunikasi dengan jelas atau tidak mendengarkan dengan baik. Mengkomunikasikannya misalnya ini yang pikir besok si A ya nak, si B ya nak, mungkin kita mengkomunikasikannya tidak terlalu jelas kepada mereka, hingga mereka juga yang menerima mungkin tidak terlalu paham. Jadi mungkin kendalanya itu kita harus berkomunikasi lebih terbuka lagi kepada anak. Banyak sih sebetulnya Bu, ada menghindari menyalahkan orang, berlatih kesabaran. Latih kesabaran juga untuk menumbuhkan rasa positif itu tadi, budaya positif. Sudah berulang kali kita katakan buang sampah pada tempatnya, tetap saja dibuangnya. Jangan tidak boleh main di sini, misal masih lagi dilakukannya. Nah, budaya-budaya positif itu memang harus selalu kita lakukan kepada anak. Berlatih kesabaran. Yang selanjutnya bisa mungkin menyadari pengaruh positif, yaitu kendalanya mungkin sulit melihat dampak positif dari perubahan perilaku atau budaya baru. Nah, solusinya selalu diingatkan diri. Bunga-bunga di tubuh kita selalu luas kebiasaan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Burung Irian, burung cendrawasih cukup sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.